Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya berharap sekali Menteri BUMN Pak Erick Thohir segera mengatasi gurita korupsi di PT Aneka Tambang alias PT Antam. Saya mendapat rangkaian cerita tentang betapa busuknya korupsi di BUMN tersebut. Bagi yang kurang kenal nama Antam, ini adalah BUMN yang memfokuskan diri pada usaha pertambangan yang terintegrasi secara vertikal dan berorientasi ekspor. Antam itu memproduksi dan menjual berbagai komoditas mineral dan logam mulia, seperti biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, batu bara. Melihat usaha yang dikelolanya, kita tentu membayangkan Antam adalah sebuah BUMN yang memiliki keuntungan berlimpah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pak Erick harus tahu, korupsi di BUMN tersebut sangat parah. Dari informasi yang saya peroleh, korupsi merajalela di sana. Bila gurita korupsi ini dibiarkan, jangan kaget kalau Antam mengalami kerugian besar dan keruntuhan. Tahun lalu misalnya, terbongkar kasus korupsi tata kelola emas seberat 109 ton pada periode 2010 sampai 2022 dengan kerugian negara yang mencapai 3,31 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan ada 6 mantan pejabat Antam yang diduga melakukan perbuatan hukum secara bersama-sama. Bisa dibilang korupsi berjamaah. 3 orang diantaranya adalah Vice President, serta 3 lainnya adalah General Manager. Ini cuma satu kasus yang terbaca langsung ketika saya membrowse Google dengan kata kunci korupsi Antam. Skala korupsi sesungguhnya sangat mungkin jauh lebih besar dari itu. Lucunya baru saja saya juga baca bahwa KPK dan BPK diminta untuk menyidik adanya dugaan dana konsultasi hukum senilai 60 miliar rupiah di PT Antam tahun 2024. Bayangkan 60 miliar rupiah setahun. Dalam salah satu wawancara, pengacara Sekaliber Hotman Paris mengatakan biaya konsultasi hukum BUMN berkisar dari 1 sampai 5 miliar rupiah. Jadi berapa banyak kasus PT Antam terjadi pada 2024? Dan untuk apa dana konsultasi hukum sebesar itu? Karena itu tidak mengherankan ketika Direktur Utama Antam periode Mei 2017 Desember 2019, Ari Prabowo Aryotejo mengungkapkan bahwa Antam itu mengalami kerugian 400 miliar rupiah pada semester pertama 2017. Bayangkan, rugi 400 miliar rupiah hanya pada semester pertama. Ya mungkin sekarang ini jumlahnya sudah meningkat lagi. Jadi tidak berlebihan rasanya untuk menganggap Antam sudah sangat rusak dan ini terjadi karena korupsi di BUMN tersebut. Sekarang ada satu kasus luar biasa lagi membuat kita layak curiga pada Antam. Ini menyangkut pengusaha besar di Surabaya, Budi Said. Dia kini sudah ditahan karena didakwa korupsi melakukan pembelian emas secara ilegal. Pengadilan Tipikor sudah menetapkan dia harus dipenjara selama 15 tahun. Tapi ini adalah sebuah keputusan yang sangat tidak masuk akal menurut saya. Budi Said itu adalah korban penipuan yang dilakukan oleh, kita sebut saja, oknum di PT Antam. Yang menyebut dia korban penipuan adalah hakim-hakim yang memeriksa perkaranya baik di Pengadilan Negeri Surabaya sampai Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Agar tidak membingungkan, saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Kasus Budi itu terjadi pada 2018 lalu. Harap dicatat, Budi ini sering disebut sebagai Crazy Rich Surabaya. Pada 2018 itu, Budi memperoleh tawaran yang sangat menarik dari Antam. Harga emas yang ketika itu mencapai 590 juta rupiah per kilogram ditawarkan kepada Budi dengan hanya senilai 505 juta rupiah per kilogram. Jadi bayangkan, ada selisih 85 juta rupiah per kilogram. Tapi syaratnya pembelian harus dilakukan dalam jumlah besar. Ya Budi tertarik menerima tawaran itu. Dia membeli 7.071 kg emas. Ini bukan tawaran bawah tangan ya, transaksi ini legal. Budi pun mengirimkan pembayaran kepada Antam dalam serangkaian transaksi senilai 3,59 triliun rupiah.
Tapi Antam ingkar janji. Ternyata ada kekurangan emas yang dikirim ke Budi sebesar 1.136 kg. Ketika ditanyakan ke Antam, Budi tidak memperoleh jawaban yang memuaskan. Merasa dirugikan, ya Budi mengajukan somasi kepada Kepala Kantor PT Antam Surabaya. Karena tak kunjung direspons, kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan. Di Pengadilan Negeri Surabaya, tuntutan Budi dikabulkan. Pengadilan Negeri Surabaya menghukum PT Antam harus membayar 817 miliar rupiah. Pengadilan Tinggi Surabaya memang kemudian sempat menggugurkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya. Namun di Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung pada 2022 ditetapkan bahwa Antam harus melakukan penyerahan 1.136 kg emas ke Budi Said. Dengan kata lain, rangkaian proses pengadilan sampai ke tingkat kasasi itu akhirnya berpihak pada Budi. Tapi setelah keluar keputusan Mahkamah Agung, kasus ini tidak berakhir baik-baik saja. Tiba-tiba saja pada 2024 yang lalu, Jaksa Penuntut Umum di Tipikor menuntut Budi kembali atas dasar tuduhan korupsi. Hebatnya pengadilan Tipikor seperti mengabaikan begitu saja keputusan 9 hakim agung sebelumnya dan memutuskan Budi yang bersalah. Menurut Hotman Paris, pengacara yang mewakili Budi terdapat 21 hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tingkat Kasasi yang menetapkan Budi adalah korban penipuan Antam. Putusan itu semua sudah inkrah, sudah final. Tapi kini hakim begitu saja memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Budi Said dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam. Hakim menyatakan Budi Said bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Budi mendapat hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar. Selain itu, hakim menghukum Budi Said membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,135 kg emas Antam atau setara dengan nilai sekitar 35 miliar rupiah. Vonis ini lebih rendah jika dibandingkan tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut Budi dihukum 16 tahun penjara, denda 1 miliar, dan uang pengganti 1,1 triliun rupiah. Hotman sudah mengajukan banding. Marilah kita berharap keadilan bisa ditegakkan. Tapi apa yang terjadi saat ini sungguh-sungguh sangat menakutkan. Seperti saya katakan, Budi sekarang ini sudah ditahan. Dalam pengadilan Tipikor tersebut dia dianggap bersalah bekerja sama dengan oknum Antam sehingga dia bisa memperoleh emas dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari semestinya karena dia bisa memanipulasi harga emas. Dengan kata lain dia dinyatakan bersalah karena membeli dengan harga diskon padahal harga diskon itu sebenarnya tidak ada. Bahkan dia dituduh menjadi otak dari rekayasa harga diskon itu. Tapi terus terang saya tidak paham bagaimana logika hukum perkara ini. Pengadilan demi pengadilan sebelumnya sudah menampilkan saksi-saksi yang mengungkapkan bahwa Budi adalah orang yang tertipu. Sudah diungkapkan kesaksian bahwa Antam memang menawarkan harga emas yang jauh lebih murah dan tawaran itulah yang disambut Budi. Jadi mengapa sekarang dia disebut sebagai pelaku korupsi? Melihat gurita korupsi yang sekarang sudah terungkap satu demi satu di Antam, saya duga ini memang terjadi karena kejahatan para koruptor Antam menipu Budi. Dan sangat mungkin Budi kini sampai dinyatakan bersalah karena Antam sudah membiayai proses hukum dengan dana yang luar biasa besar tadi. Sangat mungkin dana penasehat hukum 60 miliar rupiah per tahun yang dikeluarkan Antam digunakan untuk membayar atau menyuap bahkan hakim yang menangani perkara Budi ini. Dalam semangat perangi korupsi yang dilontarkan Presiden Prabowo, kita tentu berharap Pak Erick Thohir bisa segera menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan korupsi di Antam bisa segera dihabisi. Mudah-mudahan Budi bisa diselamatkan dari ketidakadilan para mafia korupsi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.